kita tahu 10 tahun belakangan infrastruktur fisik Tangerang Selatan relatif sudah hampir selesai dibangun, Pak. Di bidang apapun. So, termasuk misalnya pendidikan. Nah, sekarang saya fokus ke pendidikannya bukan dalam konteks membangun infrastruktur fisiknya. Satu dua saya lanjutkan. Rehab ringan, rehab sedang, rehab berat sekolah-sekolah kita. Tapi saya justru fokus kepada bagaimana membuat sumber daya manusia yang unggul, Pak. Nah, ini saya implementasikan kepada misalnya membuat kurikulum lokal yang silat misalnya, kemudian sambil perguruan silatnya kita berikan subsidi insentif atau seperti apa, atau kita berikan muatan-muatan lokal yang lain, Kang, yang dikembangkan di Tangerang Selatan. Ya, kalau kita melihat data statistik bahwa bagian terbesar masyarakat Tangerang Islam, saya dorong anak-anak setelah jam pelajaran itu ya belajar baca kitab kuning, ngaji supaya tidak Arab gundul, baca tulis Al-Quran supaya mereka tidak buta huruf Al-Quran. Andalin seperti itu, Kang. Selain muatan-muatan lokal yang lain yang berbasiskan nilai-nilai yang ada di kita, musyawarah, kemudian yang lainnya, nilai-nilai Pancasila lah. Pada beberapa sekolah, pada banyak sekolah itu kita terapkan di. Nah, itu menarik ya, muatan lokal. Di Tangsel ini Pak Soleh ya, sebetulnya ada banyak sejarah mengandung cerita rakyat cukup menarik gitu. Dari kalau kita teliti atau ulik itu sejarah Cisadane itu sejarah ceritanya itu banyak gitulah. Belum lagi makam-makam keramat yang punya cerita di balik itu. Jadi saya kira menarik kalau di sekolahan itu juga diajarkan dan kemudian kita ajak para seniman untuk menulis buku tentang itu gitu. Supaya ada masyarakat ini tidak kehilangan akar budaya kita gitu. Betul. Memang saya dorong teman-teman misalnya untuk mendorong pengembangan sejarah Lengkong itu seperti apa sih. Kemudian yang namanya Ciputat itu kan tidak berdiri sendiri, dia berasal dari pohon putat, kemudian serpong dan sebagainya. Memang itu saya dorong betul bagaimana kemudian juga dan Mogot bisa wafat di lingkungan kita. Itu juga anak-anak saya dorong untuk sekolah liburan sekolahnya itu belajar di situ, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, yang kita perlukan adalah bukan pemandu, Pak, tapi yang tahu akar cerita itu. Nah, itu yang saya dorong. Ya, makanya saya kira memang tepat Pak Ben katakan tadi untuk pendidikan. Itu untuk sumber daya. Tangsel Selatan ini modal utamanya satu daerah itu sumber daya warganya. Betul. Nah, sumber daya warganya ini apabila tidak disubsidi atau dibantu oleh pemerintah, diarahkan oleh pemerintah, kadang-kadang agak sulit seperti Keranggan misalnya. Kalau nggak diarahkan anak-anak nggak sekolah, nggak senang sekolah, nggak itu dirancang gitu. Nah, itu saya katakan Pak Ben bahwa saya punya keyakinan setelah kita pelajari Tangsel ini memang daerah urban dan daerah metropolis serta daerah yang punya potensi besar untuk jadi kota satelit nantinya. Betul. Kota yang akan berhasil apabila sumber daya itu tadi sudah sudah itu dari pihak pemerintah kota juga menyiapkan grand design ke depan. Misalnya di sini potensi wisatanya apa saja, Cisadane. Kalau di luar negeri kan Cisadane itu di pinggiran itu Pak jadi itu semua kan ya. Cisadane sebetulnya kita ada lubang-lubang bekas itu air itu setu itu juga bisa dimanfaatkan semua. Jadi tapi banyak itu semua kalau kita sudah mengambil lead atau mainstream dari pembangunan kota, saya kira banyak hal. Soal pendidikan misalnya, tentu bukan soal pendidikan dalam pengertian formal, tetapi juga misalnya soal life skill, kreativitas, inovasi anak-anak muda kita. Yang Pak Wali tahu dan kita tahu semua di Tangsel ini ratusan seniman budayawan kelas nasional, sinias ada di sini. Jadi saya misalnya pernah membayangkan kalau Tangsel ini menjadi Tangsel World, misalnya tempat para seniman sinias beraktivitas sehingga space yang ada di Tangsel ini layak tampil untuk sinias atau sinetron dan seterusnya. Nah, mungkin bagus juga kalau Pak Wali ini mendeklar bahwa Tangsel ini sebagai kota pendidikan kalau itu fashionnya Pak Wali gitu loh. Iya, memang menceritakan Tangsel kemarin, menceritakan Tangsel sekarang dan menceritakan Tangsel ke depan seperti Pak Soleh tadi singgung, ini memang akan efektif melalui misalnya
film-film singkat yang dibikin bukan saja oleh secara profesional oleh sinias, tapi anak-anak muda juga coba dong melalui handphonenya gitu kan mereka bisa bikin video-video singkat yang itu bukan saja menjadi hiburan tapi memang menjadi pelajaran. Saya setuju kan itu. Sama ini Pak Wali, kan sesuai dengan Pak Wali kan orientasinya sekarang pendidikan supaya ini. Nah, saya kira pendidikan itu juga harus dilihat connectingnya dengan potensi yang ada, wisata. Jadi kalau bisa sekolah-sekolah yang menjurus kepada wisata itu perlu didukung. Paling tidak kita subsidi dari pemerintah untuk siswanya supaya mereka belajar di situ. Kita arahkan untuk wisata. Karena kalau kita arahkan secara umum, mereka tentu kita lihat ada beberapa masyarakat yang belum punya kemampuan ya untuk misalnya itu. Nah, kita bantu untuk di itu dulu wisata supaya bisa sekolah semaya jurusan pariwisata kan ada itu. Ada atau apa. Terus tapi pemerintah yang punya peranan untuk bisa membantu itu. Bantu mereka. Iya, makanya pendidikan dalam pengertian yang luas tadi ya gitu. Iya, betul. Termasuk connecting dengan potensi-potensi lokal yang ada. Iya. Di mana materi-materi pendidikan harus sesuai kebutuhan pengembangan potensi lokal kan gitu. Iya, betul. Itu yang itu. Jadi kalau memang pemerintah akan mengalokasikan dana untuk bantuan kepada siswa, ya arahkan siswa yang connecting dengan potensi kita kan gitu. Jurusannya itu saya kira itu. Nah, saya kira sepakatlah soal itu ya. Tapi beberapa lagi pertanyaan nih, yang lain nih. Gini, ini Tangsel ini udah berdiri lebih dari 10 tahun ya. Hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun ya gitu. Dulu kita punya ikon Pak, yang namanya air mancur BSD itu ya. Kalau kita lewat ke BSD itu, ini Tangsel gitu loh. Ada air mancur. Sekarang air mancur itu dirubuhin, gitu kan. Nah, sekarang orang masyarakat ini apalagi yang menjadi ikon Tangsel, yang jadi kebanggaan Tangsel. Pamulang diprotes mulu tuh, Tugu Pamulang tuh. Dan itu sekarang udah bagus itu udah bagus, tapi lampunya mati tuh Pak. Saya lihat kemarin tuh, lampunya udah mati lagi tuh karena kurang pemeliharaan. Jadi apa yang mau dibangun oleh Pak Wali Kota nih dalam periode kepemimpinannya, yang ikon yang menjadi kebanggaan kota lah tentunya. Saya kemarin baru meluncing lomba desain Tugu Maruga. Maruga itu yang dekat kantor kita. Itu kan ada 5 poros jalan itu. Ada 5 poros jalan. Kalau di Semarang ada Simpang 5, di Bandung ada Simpang 5. Nanti ke depan di Tangsel juga akan ada Simpang 5 dengan sentralnya di sana. Sekarang lagi dilombakan. Pesertanya silakan dari mana saja, tapi jurinya nggak main-main. Ada budayawan Babe Ridwan Saidi untuk menceritakan dari arsitek ternama sudah kita undang. Ada paling tidak 5 jurinya yang hadir kemarin itu. Kalau itu jadi nantinya itu akan menjadi ikon Tangsel dan menjadi benchmark Tangsel. Seperti itu kan. Kedepannya itu. Saya kira bukan hanya di Maruga nanti kali ya. Nantinya betul desain yang terpilih 1, 2, 3, 1 mungkin di Maruga, yang lain-lain untuk di Serpong, untuk di Ciputat, untuk di mana lagi di beberapa tempat yang lain. Barangkali nanti sebagai akumulasi itu semua itu akan ada satu yang ditarik untuk jadi lambang, mainstreamnya, jadi lambang. Bahwa kalau nyebut ini identik dengan Tangsel kan gitu. Misalnya kalau di Aceh itu keris, kalau di sini dulu anggrek. Betul. Nah ini apa? Anggrek udah mulai hilang tuh. Gimana ceritanya? Dulu sebelum ada Tangsel, orang mengenal wilayah Tangerang bagian selatan itu anggrek, gitu loh. Dan memang banyak petani anggrek. Bahkan di Rawabelong itu anggrek kebanyakan dari kita. Betul. Nah sekarang anggrek kita hilang, katanya diganti sama anggur. Anggrek saya pertahankan tetap. Anggrek saya pertahankan tetap, malah saya menggandeng Puspiptek untuk kultur jaringan anggrek. Kalau sekarang anggrek yang di khas Tangsel itu hanya dendrium saja, saya ingin nanti berkembang anggrek-anggrek yang lainnya. Ada di Kecamatan Serpong, seseorang petani anggrek yang lagi mengembangkan kultur jaringan baru. Lagi saya dorong di sana. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Anggur karena dia mudah ditanam dan kemudian tidak memerlukan lahan yang luas, ini juga lagi saya dorong. Ternyata cocok untuk alam
Ya, udara bagus Tangsel kan. Jadi kita sudah punya komunitas anggurnya dan sebagainya. Ini lagi saya dorong Nah, untuk kalau digandrungi. itu Pak UTM nanti menjadi komoditi unggulan. Komoditi unggulan kita, betul. Jadi kalau orang sebut Tangsel, orang akan ingat langsung kepada anggur dan Atau anggrek. Anggrek anggrek. Tangsel. Nah, cuman kalau orang mau ke Tangsel, ya itu tadi tugu tadi. Nanti ada- disimpulkan ada tugu ikon, apa. ya. Itu yang saya maksudkan. Iya. Jadi betapa banyak sebetulnya potensi-potensi di Tangsel yang bisa jadi ikon karena punya sejarah yang kuat Betul, gitu. betul. Soal anggrek tadi. Dulu Pak saya pernah ngusulin begini, karena belajar dari Thailand ya. Thailand itu menjadi pusat anggrek dunia, padahal angreknya dari kita gitu kan. Saya pernah ngusulin zaman Ibu Airin tuh ke Bapeda, coba kita buat pusat anggrek Tangsel. Oke. Kerjasama dengan Puspitek. Apa itu pusat anggrek Tangsel? Itu segala hal berkaitan dengan anggrek ada di situ. Misalnya ada contoh bibitnya berbagai varietas. Iya. Ada teknologinya, ada informasi berbagai anggrek seluruh dunia. Iya, Ada iya, jaringan pasarnya, ada bukunya, ada filmnya. Sehingga orang kalau dari luar mau ke Tangsel, kita ke kebun anggrek bisa lihat anggreknya. Nah, maksud saya itu mungkin bisa dilakukan mungkin. Bagaimana itu Pak Wali bisa wujudkan itu? Ya, disambung dengan apa yang Iya, disampaikan oleh Pak Saleh betul. soal pariwisata tadi. Pak. Pariwisata. Jadi memang saya setuju. Dan Kang. edukasi juga. pendidikan Edukasi juga, betul, setuju. Kita punya tempat yang sekarang sudah bisa dikembangkan untuk menjadi kebun anggrek seperti itu. Apakah Taman Kota Jaletreng Ya. atau Taman Tandon Ciater, Pak. Betul. Itu di situ ada lahat yang bisa kemudian dikembangkan menjadi pusat Anggrek Tangsel. pertumbuhan anggrek Tangerang Selatan. Jadi tujuan wisata nanti Tujuan pada wisata. akhirnya. Betul, Dan betul. edukasi. Dan edukasi, Iya, betul, edukasi. betul, Wisata edukasi anggrek. Dan itu belum ada di Indonesia. Dan itu belum, Pak. betul. Bagus itu. Menurut Jadi saya anggrek. Pak Wali ini harus mewujudkan itu tuh. Iya. Coba. Iya. Menarik, Pak. Dua tempat itu bisa kita dorong ke sana, Kang. Iyalah, itu setu itu potensi itu digali potensi apa yang bisa diinginkan di sana kan gitu. Karena saya ingat saya di Cina ya, saya keliling itu beberapa sebulan. Semua setu itu nggak ada yang nggak produktif. Semua dibuat produktif. Ada yang setu itu nggak ada apa-apa di pinggirnya itu, cuman di dalamnya itu ikan besar-besar. Jadi orang nonton ikan gitu kan. Itu dia. Itu juga duit bayar kan. Itu yang mau saya tanya juga ke Pak Wali nih. Kita ini kota satu-satunya di Indonesia yang dianugerahi situ terbaik, Pak. Iya, Ada betul. 12 situ yang berfungsi sekarang kan tinggal 7 nih. Ya. Iya. Yang masih ada airnya Masih ngalir ada, gitu. iya. Yang lain kan udah banyak hilang tuh Iya. karena sampah dan seterusnya. Kenapa kita tidak fokus misalnya mengembangkan situ itu sebagai pusat rekreasi dan kreativitas masyarakat? Misalnya begini, orang boleh mancing di situ, tapi barter. You harus lepas ikan di situ. Iya, Seperti di Malaysia, Pak. Malaysia begitu. Lu boleh mancing tapi lepas ikan di situ, bibitnya. Iya, bibitnya. Kalau enggak, you kena sanksi, misalnya gitu. Nah, ada 1-2 situ misalnya, setiap ulang tahun Tangsel, kita rayai tangkap ikan bareng-bareng masyarakat ke situ. Oh iya. Dapat hadiah, Iya. apa umroh atau apalah. Mau wali kota, mau bupati, mau anggota dewan, mau turun ke situ. Iya, Dan betul, berbagai cara. Saya kira itu ulang tahun yang hebat nanti, berbeda dengan ulang tahun sebelumnya. Iya, betul. Saya setuju, Kang. Jadi persoalan situ ini kita jangan terjebak kepada persoalan kewenangan. Ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi. itu. Soal memanfaatkan itu bisa kita semua Ada di gitu kita kan. kok. Ada di kita kok. Kita orang minta, Tangsel yang saya kira, nah, memanfaatkan itulah. gitu kan. Nah itulah Setuju, mestinya ada kita dari pihak kita, dari pihak pemerintah untuk berusaha kepada pusat atau daerah ya. Iya. Supaya betul. Dan mereka juga nggak keberatan, mereka pasti. Iya. Sepanjang tidak merusak, saya kira enggak kok udah ada di wilayah kita. Masa kita nanam pohon sekitar itu, kemudian nanam Iya, ikan, betul. masa nggak boleh? Sayang sekali. Kan itu, nggak mungkin nggak potensi boleh, itu. Pak, gitu. Karena memang Tangerang Selatan, Pak, ke depan itu tidak ada yang bisa diharapkan kecuali dari pariwisata dan Nah, perwisata termasuk perhotelan Iya, ya, termasuk iya. perhotelan, Perdagangan dan apa segala jasa perdagangan gitu. dan perdagangan dan jasa. Apalagi Itu dia. pertanian kita nggak mungkin, Iya. kan Iya, gitu. kita nggak ada lahan Kalaupun pertanian. anggur yang disebut tadi itu pariwisata itu namanya, Iya. sambil dijual juga boleh, tapi bukan itu usahanya wisata. Pak Wali ada nggak visi ke sana? Kira-kira Iya. menurut Pak Wali gimana itu? Kami punya rencana untuk menyelenggarakan festival situ namanya. Kang. Jadi di semua situ kita adakan
apa saja masyarakat mau sekedar lomba dayung, lomba apa asal dijaga keselamatan, Pak. Iya. Tapi di situ juga pertemuan antara produsen dengan konsumen, kaitan dengan UMKM kita. Iya, betul. Festival situ. Jadi ini akan menjadi, Tangsel itu kan tadi kota perdagangan seperti Pak iya, Soleh sampaikan. Ya dalam kalau kita bicara kota perdagangan, pariwisata dan seterusnya ya harus ada produk unggulannya, Iya, kemudian konsumen dengan produsen ketemu dan lain sebagainya sehingga sektor kita pariwisata, Betul itu Pak, dipaparkan betul Pak. Dari kita itu dari apa setu-setu itu itu kan dari CSR. Ya, Ya, ya. Udah ajak koordinasi. Sebetulnya dari pihak pengurus CSR, dari pengurus yayasan, cobalah dengan beberapa pengusaha, beberapa pemilik itu koordinasikan. Saya pernah ngusulin waktu itu Pak, satu setu satu jagawana saja digaji misalnya. Nggak seberapa kok toko situ digaji yang untuk kontrol supaya ada orang yang ngawasin, jangan sampai ada yang mancing bebas gitu, nangkap ikan bebas atau membuat racun bebas di situ. Satu orang jaga wana gitu. Betul. Saya